Salam Mister, perkenalkan nama saya Sadrak Mesakratu Dejara. Saya dari Prodi Teologi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang otak, bahasa dan logika. Bahasa dikelola dari otak, dan mungkin ada satu tokoh yang bernama Ruben dan Stewart menemukan dua kata bahwa bahasa yang pertama adalah psikologi linguistik, berbicara tentang tuturan awal kata-kata atau bawa-bawa sebagai sarana tuturan awal kata-kata mengungkapkan kata-kata yang telah dipelajari. Tentunya pemahaman ini harus dipahami anak-anak. Dia mengumumkan apa yang dia terima. Yang kedua adalah sosial linguistik. Sosial linguistik itu berbicara tentang perkembangan bahasa anak-anak berkomunikasi melalui sosial, berbicara berdasarkan pemahaman. Terus atau pengertian atau berbicara hubungan sosial lama. Anak bisa melalui komunikasi yaitu umur. Mereka bisa melalui komunikasi lewat umur. Ketika mereka bertambah umur, mereka bisa berkomunikasi, bisa berbicara, dan mungkin tapi lama-lama mereka itu bisa berbicara. Dan di sini ada 4 fungsi bagian otak yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi atau berbicara atau mengingat sesuatu pembicaraan dengan manusia. Yang pertama adalah otak, yang kedua adalah motorik, yang ketiga adalah Broca, yang keempat adalah Wernicke. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang Wernicke. Wernicke area itu adalah berbicara tentang berfungsi setiap kata atau kalimat yang dia dengar. Area Wernicke itu dia memahami sebuah kata yang lengkap. Posisi otak ini ditemukan bernama Carl Wernicke, dan juga Carl Wernicke menerima data. Oke, dari Wernicke ini saya belajar bahwa kita bisa mengkonek sebuah area atau komunikasi ketika kita membaca sebuah buku, ketika kita membaca sebuah berita, kita bisa mengetahui informasi-informasi atau pengalaman apa yang kita dapat. Misalnya kita belajar dari situ, mungkin kita bisa berbicara tentang komunikasi. Ketika kita menyampaikan kepada seseorang, pasti kita membutuhkan Wernicke, karena Wernicke ini berbicara tentang area ini berbicara tentang luas. Kita bisa mengkonek semua area itu dengan luas dan berkomunikasi dengan orang lain dengan berwawasan luas. Mungkin ketika kita berkomunikasi dengan orang lain bisa mengerti dan paham apa yang kita bicarakan, karena kita sudah mengerti apa itu cara berkomunikasi yang baik dan benar. Dan cara berkomunikasi yang baik dan benar ini pasti kita menggunakan Wernicke, karena Wernicke ini berbicara tentang bagaimana kita bisa menyampaikan suatu kalimat. Karena ketika kita menyampaikan, kita mungkin bisa mengetahui informasi kepada orang lain, kita bisa menjelaskan lagi, kita bisa mengajar lagi kepada mereka, dan mereka bisa mengetahui bagaimana cara berbicara dengan orang lain, bagaimana cara berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana menyampaikan informasi-informasi secara lengkap dan detail, mungkin data-data begitu. Baik, yang kedua itu adalah Broca. Broca itu adalah fungsi kata yang akan dia dengar. Seorang pembicara yang baik adalah seorang pendengar yang baik. Di Broca ditemukan oleh Paul Broca pada tahun 1861. Dibantu oleh motorik akan bahasa atau proses kata kalimat. Jika Broca itu kita tidak bisa berbicara, Broca itu memproses data yang ada di Wernicke. Broca merangkai kata. Oke, Broca ini berbicara bagaimana kita bisa merangkai kata. Kita bisa merangkai sebuah kata dengan luar biasa. Ketika kita melakukan presentasi, melakukan connect begitu, kita bisa juga melakukan presentasi ngomong depan banyak orang nih. Mungkin kita bisa menjadi seorang pendengar yang baik. Ya, setelah kita mendengarkan apa yang orang lain khotbah, kita bisa mengkoneknya dan kita bisa berpikir, oh ini orang lain ini dia khotbahnya tentang apa? Oh, kenapa dia harus ngomong begini? Apa maksudnya? Apa tujuannya? Setelah kita berpikir, tinggal kita langsung menjawab atau memberikan pertanyaan kepada orang tersebut, kenapa bisa begini. Mungkin kita bisa mengetahui informasi-informasi yang jelas, karena kita membutuhkan data yang akurat.
Terus yang ketiga adalah motorik. Motorik ini adalah menggerakkan mulut. Fungsi otak berfungsi untuk untuk menginformasikan data apa yang sudah ada di broca. Bagian dari nurani memproduksi kata telinga yang diterima di broca dan warning. Jadi kata apa tadi? Kata motorik itu berbicara bagaimana cara kita berbicara menggunakan mulut, bagaimana cara kita menggunakan bahasa kita yang baik dan benar. Dan motorik ini juga berfungsi bagaimana kita bisa menggunakan hati nurani atau telinga. Dan motorik ini kita harus benar-benar menggunakan telinga kita untuk mendengar informasi-informasi yang jelas, untuk mendengar apa yang kita sampaikan, apa yang orang lain sampaikan, kita bisa mendengar dan kita bisa berkomunikasi lagi dengan mereka, ya, agar kita bisa terlihat nyambung ketika berbicara pada orang lain, ketika melakukan pembicaraan ke sesuatu kepada orang lain yang jelas. Pokoknya kita bisa mendapatkan informasi apa saja yang ada terjadi. Kayak misalnya informasi tsunami terjadinya, kenapa terjadinya tsunami, kenapa terjadinya letusan gunung vulkanik, terus gunung Merapi, kenapa terjadinya tsunami. Pasti itu ada alasan-alasan tertentu, dan ketika kita belajar sesuatu itu, kita bisa mengerti apa yang guru bicarakan, apa yang orang lain sampaikan kepada kita, dan kita bisa mengkonek dan kita bisa menjelaskan juga pemahaman apa yang ada pada orang lain tersebut. Terus yang keempat, yang terakhir ini adalah otak. Otak ini berbicara bagaimana kita berpikir, apakah kita menyinggung perasaan orang atau tidak. Untuk itu kita harus berpikir sebelum berbicara. Ya, otak ini mengajarkan kita bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita melakukan pembicaraan kepada orang lain agar orang lain tidak tersinggung, agar orang lain tidak marah dengan apa yang kita bicarakan, agar kita nyambung. Maka kita harus memiliki otak. Misalnya saya berbicara ini, dia tersinggung atau tidak ya. Misalnya saya jelaskan kepada mereka segala sesuatu yang ada di Kota Kubang ini, bagaimana cara ketika dosen membicarakan pelajaran ini. Mungkin kita harus connect terhadap otak kita. Kita bisa mengconnect otak kita untuk melakukan pembelajaran tertentu. Tentu saja kita harus betul-betul belajar dari buku-buku, atau belajar dari artikel, atau kita belajar dari televisi, TV, apa yang kita nonton. Mungkin kita bisa mendapatkan informasi terbaru dan kita bisa membahas dengan orang tersebut dengan secara lengkap dan secara nyambung. Dan mungkin saya juga belajar bahwa kita harus betul-betul menggunakan otak kita, cara berbicara, cara bahasa kita itu dengan baik. Ketika kita menggunakan otak kita, kita juga bisa mengeluarkan bahasa yang lebih baik lagi. Mungkin kita harus belajar bagaimana kita harus belajar dengan buku-buku yang ada di perpustakaan, atau kita belajar media-media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube. Mungkin kita dapat pelajaran tertentu dan kita bisa mengetahui informasi dan kita bisa membahas kepada orang lain secara tepat dan benar. Dan mungkin bahasa juga ini perlu. Ketika kita mengeluarkan bahasa atau cara berbicara kita harus betul-betul menggunakan bahasa yang luar biasa, ya, bahasa yang betul-betul orang mengerti, bahasa yang betul-betul orang tahulah apa yang kita bicarakan, dan kita harus menjelaskan secara jelas dan tepat. Misalnya kita tidak belajar suatu buku, belajar suatu media atau sosial, mungkin kita tidak mengetahui informasi. Ketika orang berbicara kepada kita, mungkin kita tidak akan tahu informasi apa yang akan dibicarakan oleh orang lain tersebut. Nah, di sini saya cuma mau mengajarkan satu kata atau 10 kalimat. Oke, dan di sini saya mengasih saran. Kita sebagai manusia, ya, harus betul-betul menggunakan otak kita, harus betul-betul menggunakan bahasa kita. Ketika otak kita berpikir, kita harus berpikir apa yang kita bicarakan, apa yang kita sampaikan, dan tujuan apa yang akan memotivasi seseorang dengan
cara berbicara kita atau kata-kata kita. Atau mungkin bahasa juga ini perlu ya, ketika kita tidak belajar bahasa, mungkin kita bisa menyinggung perasaan orang lain. Oke, mungkin itu dari saya, Sadak Mesak Ratu Dejara. Dan ada satu lagi saya ingin menyampaikan, kita harus belajar betul-betul untuk belajar berbicara, belajar berpikir, dan belajar bahasa agar kita bisa berbicara kepada orang lain yang nyambung dan tepat. Mungkin ini dari saya, Sadrak Mesak Ratu Dejara. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam.